Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, washabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, tsumma amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makasih banyak buat rekan-rekan yang sudah hadir di sesi webinar Healthy Matri Academy malam hari ini. Ya, kalau kita akan rutin mengadakan webinar gratis ya, ini sifatnya gratis. Seperti malam hari ini rutin ya, setiap minggu dan bahkan mungkin seminggu bisa 2 kali. Ya, biasanya jadwalnya itu di hari Senin dan hari Jumat. Nah, kalau hari Rabu itu ada jadwal dari eh, herbal yang dikelola sama HMA. Biasanya pembahasannya seputar herbal atau bisnis herbal. Jadi buat teman-teman yang mau ikut webinar dari HMA atau dari Hermani, itu bisa di hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Ya, teman-teman bisa menyiapkan waktunya dan ini sifatnya gratis ya. Jadi tidak berbayar insya Allah. Nanti kita juga sediakan beberapa training yang sifatnya berbayar. Kalau seandainya teman-teman mau memang memperdalam secara lebih dalam gitu ya. Karena kan di situ akan dapat sertifikat, dapat fasilitas dan segala macam. Nah itu nanti ada kita siapin. Tapi yang gratisnya insya Allah rutin kita adakan setiap pekan bahkan sepekan bisa 3 kali. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tommy Yuliansah. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan ya di setengah jam sampai 1 jaman ke depan ini saya akan memandu teman-teman dalam webinar kita di malam hari ini, yang dimana webinar malam hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya ya teman-teman yang mungkin saat ini punya keinginan terjun dalam dunia terapi atau terjun dalam dunia kesehatan ya, kemudian ingin mempunyai skill atau ingin mempunyai kemampuan dalam melakukan terapi stroke gitu ya. Jadi tema besar kita malam hari ini adalah pengobatan stroke dan ini berlaku untuk siapa saja ya. Cocok untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih karyawan, pensiunan, kalau nakes sudah pasti ya, banyak banyak alumni kita dari nakes juga. Terapis itu udah pasti ya. Dan mungkin di antara teman-teman ada juga yang punya keluarga sedang pasien stroke atau saudaranya sedang stroke. Nah, itu cocok banget. Karena beberapa alumni kita juga ikut kelas. Salah satu motivasinya adalah karena suami atau istrinya sedang stroke. Ya, jadi ini cocok insya Allah buat teman-teman simak dengan seksama gitu ya. Dan yang akan menyampaikan ini bukan orang yang baru terjun dalam dunia pengobatan stroke, tapi Ustadz Andi ini beliau adalah founder dari HMA itu sendiri. Kemudian beliau dalam melakukan terapi ya atau terjun dalam dunia terapi itu sudah lebih daripada 20 tahun. Fokus pada terapi stroke itu sudah lebih dari 10 tahun. Jadi keilmuan yang nanti akan beliau sampaikan, insya Allah itu adalah keilmuan yang bukan sekedar retorika keilmuan gitu ya, atau teori belaka, tapi memang itulah yang dipraktekkan selama lebih dari 10 tahun dan telah apa ya, membantu gitu ya. Kalau menyembuhkan mungkin kurang tepat bahasanya, tapi membantu banyak pasien stroke itu pulih dari stroke yang dialami. Begitu pula murid-muridnya ini udah ratusan orang ya, yang menggeluti terapi stroke saja alumni dari HMA sudah insya Allah sudah mau di angka seratusan orang gitu ya. Kalau alumni dari yang lainnya itu udah lebih daripada 1.000 orang. Dan insya Allah malam hari ini kita akan mendengarkan bagaimana apa namanya beliau bisa fokus dalam melakukan terapi ini dan dahsyatnya seperti apa. Alhamdulillah Ustadz Andi juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya pribadi tinggal di daerah Bogor dan juga mempunyai klinik atau mempunyai rumah terapi yang memang fokus juga di pengobatan stroke gitu ya. Walaupun ada beberapa terapi lain yang dibuka juga gitu ya. Dan alhamdulillah Ustadz Andi sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah. Ini kalau setiap hari Jumat beliau menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya ini. Baru pulang tadi katanya. Iya,
Masya Allah, ini malam hari ini Betul. kita coba berbagi lagi, Ustadz, mengenai tentang pengalaman Ustadz selama lebih daripada 10 tahun melakukan terapi stroke. Dan saya lihat tadi ada beberapa peserta yang hadir tuh dari Makassar. Nah, kebetulan kan kita juga bulan depan ada jadwal nih ke Makassar gitu ya, kemudian ke Kolaka dan ke Lubuk Linggau. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang Ustadz tadi sampaikan itu bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang di sono untuk bisa segera apa namanya memutuskan gitu. Kayaknya saya mesti ngambil spesialisasi pengobatan stroke nih gitu kan. Nah, mungkin supaya tidak terlalu lama saya menyerahkan langsung aja kepada Ustadz untuk bisa menyampaikan materinya di malam hari ini. Silakan Ustadz Andi. Baik, terima kasih Kang Tommy. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati dakwah wa ukhuwah islamiyah wa nuridu bina fi zilari ruhul jihad hatta iskariman wa musyahidat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita kembali ketemu ya, diskusi-diskusi santai eh, eh, tentang keilmuan stroke. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Tommy bahwa sahabat sehat saya berprofesi sebagai terapis itu sejak tahun 2004. Artinya tahun 2025 ini sudah mau 21 tahun. Tapi mulai mendalami dan fokus kepada satu penyakit yaitu stroke itu sejak tahun 2016 gitu. Sejak tahun 2016. Artinya 8 tahun terakhir ini saya kemana-mana fokus ngajarin tentang eh, stroke gitu ya. Bahkan termasuk juga fokus untuk mendirikan rumah stroke rawat inap tahun 2019 dan insya Allah tahun ini juga bulan depan ya mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan di tempat saya di Sukabumi juga ada rawat inap stroke untuk terapi-terapi stroke yang ingin intensif gitu. Nah, sebelumnya saya ingin tanya nih ke sahabat sehat yang hadir malam hari ini. Ini saya cek di kolom chat ya, itu ada dari daerah-daerah ya dari Sampang, dari Jakarta, dari Pemalang, Cimahi, Pontianak. Kang Idris gimana kabar? Sehat? Kemudian ada Pak Abdul Aziz Makassar, Pak Agus Salim Makassar. Gimana Ji? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat Ji? Iya, kalau di Makassar itu begitu ya. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan bulan Agustus ya kita akan silaturahim di Makassar. Dan satu hal penting juga lain, nanti saya akan cerita di belakang lah. Satu hal penting lain, tambahan buat teman-teman Makassar ya, Makassar dan Kolaka, yang insya Allah mudah-mudahan Ya, ponakan. eh, akan kita adakan di sana ya. Hmm. Di Sinjai, Sinjai gimana kabarnya Pak Barudin? Baharudin? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sinjainya di mana ini? Sinjai Kota, Oh, Sinjai Sinjai Utara Kota. Kota. Siap, Iya, siap. Mudah-mudahan bisa mampir ke sana juga ya. Mudah-mudahan. insyaallah. Insyaallah. Mau Baik, Pak dimudahkan. Barudin. Amin, amin, amin. Ya, amin. Eh, Tadi sempat Kang Tommy menyinggung tentang training stroke komprehensif ya. Training stroke komprehensif itu sebenarnya saya buat karena banyak banget teman-teman yang kepengen belajar tentang terapi stroke gitu.
belajar tentang terapi stroke. Ada nggak sih Ustaz bekam untuk stroke? Ada nggak sih akupuntur untuk stroke? Ada nggak sih pijat untuk stroke? Ada nggak herbal untuk stroke? Ada. Pertanyaannya kan teman-teman jadi belajar satu, 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 satu gitu ya. Secara apa part of lah gitu ya. Ini sedikit, ini sedikit, sedikit gitu. Secara waktu akhirnya menjadi lebih lama belajarnya. Jujur aja, saya belajar dan fokus tentang belajar tentang terapi pijat stroke aja 3 tahun. Pijat tentang stroke ya, mulai dari pijat kepala, pijat perut, ya, pijat tangan, kakinya gitu ya. Itu aja saya makan waktu 3 tahun, belajar terus gitu sama guru saya, ya, Bapak Hakim Allah yarham. Nah, lalu kemudian saya belajar akupuntur tentang stroke, ya. Lalu kemudian saya belajar lagi diagnosa tentang stroke. Saya belajar lagi herbal tentang stroke. Satu-satu gitu. Pulang balik, pergi, nanti main, nanti berangkat lagi kemana, nanti berangkat mana gitu kan. Nah, lalu kemudian saya berpikir ketika saya membentuk yang namanya, membangun yang namanya perusahaan training, Healthy Mastery Academy ini punya keinginan untuk bagaimana teman-teman itu bisa belajar terapi secara efektif. Pertama, mudah dulu. Mudah dipelajari. Kedua, efektif belajarnya. Ketiga, efisien dari segi biayanya. Ya, terjangkau. Keempat, bisa cepat balik modal. Gitu. Ya. Saya yakin teman-teman sebagai terapis ketika dia belajar keilmuan, nggak cuma terapis lah, siapapun gitu, yang mempelajari skill-skill yang bisa dijadikan untuk mencari rezeki, mencari uang, pastinya modal yang dikeluarkan untuk belajar itu juga kepengen cepat balik modal. Supaya apa? Supaya bisa nabung lagi untuk bisa investasi leher ke atas lagi. Kan begitu ya? Pastinya ya. Betul ya? Jadi belajar terapi A, bayar sekian, langsung praktekin supaya apa namanya ilmunya juga nempel gitu ya, dapat pengalaman, kemudian balik modal gitu. Supaya nanti ada lagi duitnya disimpan lagi, ditabung lagi buat eh, belajar terapi yang lain. Nah, maka kemudian itulah lahir yang namanya terapi stroke komprehensif. Jadi teman-teman belajar 3 asas kesembuhan. Saya selalu menyampaikan 3 asas kesembuhan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan ketika obat tersebut tepat mengenai penyakitnya, maka atas izin Allah sembuh. Begitu ya. Berarti mesti mencari kan? Mencari dan mesti tepat. Bahasanya tepat obatnya. Berarti kalau bagaimana bisa tepat ketika pintu masuknya saja sudah salah gitu. Apa sih pintu masuk pengobatan? Iya dari diagnosa. Mulai dari medis modern maupun tradisional, semua mesti tepat diagnosanya. Simple itu. Ya, kalau diagnosanya nggak tepat, apalagi tidak pakai diagnosa, maka eh, yang terjadi adalah mereka akan sakit seumur hidup, atau mereka akan konsumsi obat seumur hidup, atau mereka menurun apa namanya, menurun kualitas hidupnya, gitu ya. Atau yang berakibat fatal ketika dilakukan tindakan terapi, tindakan medis, ya jadinya eh, meninggal karena salah diagnosa. Dan ini terjadi dalam pengalaman saya menemani ratusan anak-anak yatim ya selama 2 tahun itu berapa kali kesalahan diagnosa gitu ya. Kemudian akhirnya berujung kepada yang satu pada kematian, yang satu akhirnya alhamdulillah selamat. Alhamdulillah selamat dan tidak jadi operasi gitu. Nah, apakah kemudian dalam satu tindakan terapi stroke kita juga perlu diagnosa? Oh, perlu banget. Dan bagaimana teknik diagnosanya? Saya tanya dulu ke teman-teman semua nih. Boleh speak up atau boleh tulis di kolom chat. Siapa di antara Anda yang sedang menangani pasien stroke atau memiliki keluarga penderita stroke
atau sedang menjadi survival stroke, penyintas stroke, pejuang stroke, ya, atau yang punya tetangga penderita stroke atau teman kerja penderita stroke. Boleh tulis di kolom chat atau ini. Pak Hendrik lagi nangani pasien stroke. Pak Hendrik ini kan di Lombok ya. Lomboknya mana Pak Hendrik? Lombok Timur, Ustaz. Lombok Timur ya. Saya terakhir Lombok tuh ke Timur. Lombok Barat. Saya terakhir ke Lombok Barat. Oh, iya. Kemudian lanjut lagi ke Sumbawa. Saya ada rencana mau ke Lombok, Pak Hendrik, pakai jalur darat, naik motor. Mantap. Kita tunggu, Ustaz. Insya Allah. Siap ya? Nanti ya. Siap, Insya Allah. Saya Siap, siap. Saya naik motor, bawa perlengkapan terapi dan training. Ya, teman-teman yang nanti Oh, mau mapak saya di tengah jalan, mapak tengah jalan. Maksudnya yang boleh, menjegat saya hadiahkan buku Sembuh Bahagia. Masya Allah. boleh, boleh. Iya, syaratnya teman-teman kumpulin orang untuk nanti kita berbagi sharing keilmuan tentang terapi ataupun pengobatan dan lain-lain gitu ya. Nanti bagi yang bersedia kesempatan itu saya kasih buku Sembuh Bahagia dari saya. Langsung dari tangan saya. Nah, Insya Allah. Insya Mudah-mudahan. Allah. Insya Allah. Ya. Oke, Amin, amin. Pak Hendrik sedang nangani pasien stroke. Berapa lama Pak pasiennya dipegang sama Pak Hendrik? Baru dia mengalami stroke sekitar 5 bulan. Nah, baru 2 kali terapi, Ustaz. 2 kali terapi. Terapi pertama kedua berapa lama waktunya? Jaraknya? Intervalnya 4 hari. 4 hari. 4 hari. Oke, baru 2 kali terapi ya. Baru 2 kali. Laki perempuan? Laki-laki, Ustaz. Usia berapa? Usia 41 tahun. Oh, masih muda ya? Masih muda, Ustaz, ya. Hmm. Masih muda pasien ini, Oke, 41. saya mau tanya sedikit. Pak Hendrik ketika pertama kali ketemu dengan pasien stroke, pertama kali nih orangnya datang ke rumah Ya. Pak Hendrik atau Pak Hendrik yang datang ke rumah pasien? Saya yang ke rumahnya. Oke, home care ya. Nah, Ya. ketika home care itu, apa yang pertama kali Pak Hendrik lihat dari Eh, dari pertama, ini dari jalan raya nih sebelum masuk ke rumahnya? ya, Apa ya. yang pertama kali Pak Hendrik lihat? Oh, bukan lihat Pertama deh. kita lihat, Kalau ngelihat pasti ngelihat ah, rumahnya ya. Maksudnya kelihatan ya rumahnya. banyak. Tapi yang dinilai apa sama Pak Hendrik? Yang pertama yang saya nilai itu support keluarganya. Oke, Kedua support lingkungan. Kedua yang terus semangatnya dia sendiri. Itu aja oke, yang saya nilai pertama. oke. Karena belum benar. Jadi saya lihat itu kalau emang keluarga support, lingkungannya support, semangatnya sembuhnya tinggi, insya Allah saya yakin cepat dia. Ah, kondisinya kondisinya gimana Pak Hendrik? Bisa duduk, bisa jalan atau rebahan aja? Yang pertama, dia sudah bisa duduk. Dia Oke. bisa duduk, cuman suaranya masih cadel, masih nggak jelas. Ya, karena baru lima Terus bulan ya. ya pergerakan masih terganggu dia, masih belum maksimal. Oke. Terus eh yang dari 2 kali terapi itu ada perubahan nggak? Walaupun mungkin kecil gitu. Alhamdulillah ada. Bicaranya sudah hampir sedikit, masih masih sedikit aja cadelnya. Oh, pelo berarti ya. Itu. Ya, pelonya dikit lagi. Yang Oke. 2 kali itu. Besok rencananya mau terapi lagi hari Sabtu. Ah, oke. Siap, siap, siap. Untuk tangan sama kakinya udah ada pergerakan? Eh, ada bergerak, sudah bergerak, cuman belum bisa maksimal ke atas, belum bisa ngangkat sempurna, Ah, siap. Baik, masih kaku. makasih. Baik, ada PR apa Pak Hendrik yang ini? Yang PR-nya apa ini? Yang mesti Pak Hendrik Anu, ini ya, kekakuan ototnya, Ustaz. kaku ya. Kekakuan otot, ya, kekakuan ototnya yang digerakkan. Nah, itu aja sih keluhannya. Yang anu Oke. kalau motornya bagus, sudah bagus ya lihat. Saya Tangannya udah baca naik juga belum begini? Tangannya udah naik belum? udah naik, naik separuh, Oh, separuh sudah ya. naik separuh. Ya, udah naik Oh, separuh. Terus memorinya baca juga sudah bisa.
sudah bisa baca juga dia. Oke, oke, oke. Cuman ada beberapa kosakata yang nggak bisa kayak dan, yang itu nggak bisa, lupa dia. Oh, lupa. Lupa Ya kosakata. kayak kayak dan, yang itu pasti dilewati. Ini apa bacaannya, ini apa bacaannya, nggak tahu dia. Kalau suruh Hmm. latihan baca dia. Siap, 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 siap. Oke, makasih Pak Hendrik. Ini ceritanya cukup menarik untuk bisa kita jadiin studi kasus ya. Baik, Siap. tem- oke teman-teman. Jadi gini, ketika kita ingin melakukan mendatangi penderita stroke atau penderita stroke itu datang ke tempat kita, yang pertama kali kita lihat, kalau yang ini yang saya lakukan, ketika saya datang ke rumah pasien, pertama kali saya nilai itu adalah rumahnya kondusif apa enggak, lingkungan rumahnya. Oke. Yang kedua, rumahnya sendiri secara aksesibilitasnya si pasien stroke itu memungkinkan nggak untuk dia berjalan, gitu. Ada rumah pasien stroke, saya rumahnya tinggi, pakai tangga dia naiknya harus pakai tangga, bayangkan, ya naik turunnya itu harus pakai tangga, nggak bisa nggak pakai tangga, tangganya tinggi lagi, gitu ya. Kemudian sebelum naik tangga dari jalan raya ke rumahnya itu naik juga tuh, naik juga. Jadi rumahnya itu ada di atas jalan gitu kan. Jadi dia harus naik juga gitu. Itu saya nilai. Oh, begini. Oke. Ini jalanannya, ini tangganya, ada railingnya apa enggak? Oh, ada railingnya. Tangganya licin apa enggak? Itu saya sampai nilai ke situ. Kemudian setelah itu saya masuk ya, di rumahnya pertama kali yang saya lihat, yang saya rasakan adalah sirkulasi udaranya. Sirkulasi udaranya seperti apa? Cahayanya cahaya lampu di dalam rumah itu penerangannya seperti apa. Gitu ya. Ada saya punya pasien stroke, rumahnya bagus, mewah di perumahan elit. Tapi begitu masuk ke dalam rumahnya, suasananya gelap. Lampunya remang-remang gitu. Lampunya kayak di film film apa eh film-film horor Indonesia gitu ya. Yang selalu remang-remang, nggak terang gitu ya. Waduh, padahal dari luar rumahnya kaya, orang kaya, punya mobil BMW, eh, punya Pajero, gitu ya, orang kaya. Tapi rumahnya kayak gitu, dalamnya seperti itu. Kemudian tadi benar yang disampaikan Pak Hendrik, keluarganya bagaimana, supportnya seperti apa, bentuk supportnya tuh gimana sih? Misal, ya, ketika kita mau terapi, keluarganya nungguin, anak istrinya begitu ya, misalnya anak dan suaminya nungguin di sana, cucu-cucunya nemenin di sana gitu ya. Ada satu pasien stroke saya yang perempuan, ya, ibu-ibu, nenek-nenek lah, udah usia 70 tahun lebih. Lalu kemudian anaknya ada beberapa datang semua, padahal ada yang dari luar daerah, tapi datang di setiap kali ibunya terapi. Maka cepat. Padahal udah kena 2 kali stroke, udah pernah jatuh, kita datang nggak bisa bergerak sama sekali, miring sakit, apalagi duduk nggak bisa, nggak kuat. 2 kali terapi bisa duduk dan bisa jalan. Salah satunya adalah karena anak-anaknya support, padahal sudah tidak punya suami, usia 70 tahun lebih. Lalu kemudian saya punya pasien stroke, orang kaya, kaya banget, ya. Tapi ketika saya datang sedang terapi, anak-anaknya nggak ada yang mau nungguin ayahnya. Nggak ada yang mau nungguin ayah. Bahkan nggak ada yang mau ngobrol sama saya. Padahal saya sudah minta keluar itu istrinya untuk anak-anaknya dikumpulin dan saya ingin menyampaikan sesuatu. Gitu. Tapi anaknya nggak ada yang mau. Dan setelah saya kulik, ternyata ayahnya kena serangan stroke 1 pekan sebelumnya itu ada masalah bisnis yang dipersalahkan oleh anak-anaknya. Padahal ayahnya yang punya duit, ayahnya yang punya bisnis,
Tapi kayak ayahnya udah tua, mungkin ini kalau rugi kan warisannya berkurang, mungkin ya, gitu. Wallahu alam gitu. Tapi itulah yang apa dipermasalahkan gitu. Sehingga anak-anaknya merasa bisnis ayahnya itu harusnya struktur manajemen perusahaannya itu keluarganya mereka, tidak boleh orang lain, gitu. Ya. Nah, jadi ayahnya akhirnya kena stroke. Sebelum kena stroke itu sudah sempat kena TIA dulu, transient ischemic attack. Mau ngerem malah ngegas sampai nabrak gitu. Dan kerasa kebingungan, kayak kebingungan, orang linglung. 1 minggu sebelum kena stroke, ya, gitu. Jadi itu tanda-tanda sebenarnya. Nah, hal-hal begini kita mesti mesti paham betul gitu ya. Karena sebagai seorang terapis stroke, ya terapis lah ya. Seorang terapis itu kita mesti punya ini apa namanya eh, karakter, mesti punya 7 karakter yang harus dimiliki oleh spesialis stroke. Ya, mungkin teman-teman yang masih pegang terapi-terapi lain ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini juga berlaku buat teman-teman sebagai seorang terapis. Yang pertama sebagai perawat, terapis sebagai perawat juga. Yang kedua ya teman-teman itu sebagai konsultan. Nah ini ya konsultan. Kemudian yang ketiga teman-teman sebagai motivator. Yang keempat sebagai spiritualis. Yang kelima sebagai psikiater. Yang keenam, bagian dari keluarga. Dan yang ketujuh, sebagai guru atau pembimbing. Nah, 7 karakter ini untuk landasan pelayanan. Boleh ditulis di kolom chat ya. Mungkin yang lain biar ada yang apa tidak mencatat ya. Jadi biasakan teman-teman ketika ikut webinar-webinar dari saya, itu catat yang penting-penting. Jangan yang penting catat. Oke. Penting itu ya. Catat yang penting-penting, jangan yang penting catat. Nah, tadi apa yang pertama? Karakter yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang praktisi, sebagai terapis, perawat. Ya. Artinya keilmuan kita tentang merawat pasien stroke itu mesti tepat. Gitu. Kita tidak bisa membuat seorang penderita stroke dia menjadi jauh lebih bersemangat ketika dia punya rantai gajah yang mengekang dia. Apa itu pencetusnya? Kan kalau di training stroke komprehensif saya jelasin tentang P3DAS. Pencetus, penyumbang, penyebab, dampak, akibat, baru solusi. Ada 6 patofisiologi stroke. Ini bisa kepakai juga nih buat di penyakit-penyakit lain, ya. Salah satunya kanker misalnya, diabetes misalnya, itu ada patofisiologisnya bisa dipakai tuh. Pencetus. Pencetusnya apa? Cedera atau traumatik atau pikiran. Nah, kita sebagai seorang perawat, kita masih tahu ini pencetusnya apa ya, gitu. Oh, ternyata ini masalahnya dengan keluarga. Masuklah kita menjadi seorang konsultan ketika keluarganya bertanya bingung. Ini bapak saya kenapa sih tiba-tiba begitu kena stroke malah tiba-tiba marah-marah sendiri, tiba-tiba nangis. Nah, jawabnya B. Ba- Anaknya ada 4, yang diingat cuma satu. Yang mana satu ini yang jauh nggak pernah ngunjungin, tapi diingat. Yang 3 yang sering ngunjungin, bahkan tinggal di rumah ini yang paling bungsu nggak diingat. Ya, jadi konsultan tuh kita tuh. Ya. Oh, oke. Ada penderita stroke yang ketika dia nangis, dia tiba-tiba nangis. Apa yang akan keluarganya tanya kepada dia ketika dia tiba-tiba nangis nih? Lagi diem terus nangis gitu. Wajahnya seperti kebingungan. Apa yang ditanya? Biasanya pertanyaannya sama. Kenapa nangis? Gitu ya.
nggak usah nangis, gitu kan ya. Sabar, papa masih sabar, gitu kan. Ini ujian dari Allah. Ayah kenapa nangis? Coba cerita, kenapa nangis? Orang stroke itu dia bingung mau cerita apa dan mau apa. Dia sendiri juga bingung kenapa dia nangis. Ketika ini tak, maka membuat penderita stroke itu terbebani untuk mencari jawaban. Padahal dia sendiri nggak tahu. Kok saya bisa kena stroke ya? Gitu, ya. Karena dia nggak bisa mengelola emosinya tuh. Dia nggak bisa mengelola emosinya sehingga kemudian dia kena stroke. Dia berharap dia kena stroke, masalahnya selesai. Ternyata masalahnya nggak selesai. Dia kena stroke karena banyak masalah. Begitu kena stroke, nambah masalah. Kan gitu kan? Ya. Dan keluarganya juga tidak bisa menyelesaikan masalah sebelumnya. Akhirnya nambah masalah lagi. Beban baru lagi nih buat keluarganya. Gitu. Kemudian kita jadi konsultan, kita jelaskan yang tadi disampaikan Pak Hendrik tuh. Ini Bapak ini beberapa kosakata nggak tahu atau lupa. Nah itu namanya afasia nominal. Maka dari awal sebelum kita terapi, kita pasti tanya tuh namanya siapa, lahirnya tanggal berapa, nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa, nama istrinya siapa, menikah tahun berapa, punya anak berapa, punya cucu berapa, namanya siapa aja, biar kita tahu dia ini afasia mengalami afasia atau tidak, nominal, motorik, sensorik, atau nominal gitu ya. Dari situ kita bisa pelajari. Oh, ya wajar aja Ibu, Bapak itu lupa karena Bapak itu menderita namanya afasia nominal. Beberapa kosakata atau memori-memori itu hilang karena otaknya rusak. Di mana disimpan memori itu, lalu otaknya rusak, akhirnya hilang. Bukan cuma nama itu yang hilang. Mungkin bisa jadi nama mobil. Ini apa, Pak? Tunjukin tuh gambar mobil. Lupa dia nggak tahu, ya nggak tahu dia karena hilang, memorinya hilang. Bu- Cek, ini sinyalnya Ustadz Andi yang bermasalah ya? Atau sinyal saya? Teman-teman, eh, ini saya terdengar nggak? Kayaknya sinyal Ustadz, Coach. Oh iya, baik, baik, baik. Nggak apa-apa, nanti beliau juga masuk lagi. Baik, eh, sambil beliau nunggu beliau masuk lagi, ya alhamdulillah tadi sebagian materi sudah disampaikan sama Ustadz Andi dan alhamdulillah pengalaman beliau dalam dunia terapi stroke ini udah banyak banget. Ya, ini murid-murid beliau di ruang webinar malam hari ini juga lumayan banyak dan beberapa keilmuan yang sudah diberikan alhamdulillah sangat bermanfaat ya. Pak Hendrik waktu itu belajarnya HDO kalau nggak salah ya, waktu online itu ya, HDO atau MLN, masih di mute mute, nyalain dulu. MLS Oh yang MLS, yang MS HDO udah ikut. belum ikut. Ah, berarti mesti ikut atau mungkin nanti mesti ngikut yang training struktur komprehensif tuh biar nanti full. Biasanya berarti Nah kalau ini untuk belum penanganan stroke pakainya apa, Pak Hendrik? banyak metode sih. Saya cocok akupunktur juga, tapi yang non klasik salah satu metode akupunktur juga saya pakai. Totok Mm-mm. punggung, yang utamanya totok punggung. Stroke Terus punggung. ya akupunktur itu sama bekam.
Itu aja sih. Oke, ya mudah-mudahan nanti bisa segera ikut ya di training stroke komprehensif biar menambah apa namanya khasanah keilmuannya lagi. Mudah-mudahan dikasih Amin. kemudahan. Amin. Nah, kemarin kita Halo, juga habis training di itu tuh. Iya, Pak. Tadi siapa Halo ya? Mas Tommy. Iya Mas Tommy, saya Pak Haris, Oh, Pemalang. iya, Iya. Pak Haris. Salam kenal Mas Gimana? Tommy. Salam kenal. Iya, Ada yang mau ditanyain? iya maaf ini mau tanya ini. Saya dari dulu memang sudah tertarik dengan pelatihan stroke komprehensif ini dari ya udah agak lama sih. Cuma belum tersampaikan. Nah, ini saya mau tanya bagaimana ketika nanti saya sudah mengikuti training itu. Maksudnya untuk saya ini boleh magang nggak di tempat-tempat yang memang di situ sudah banyak pasien stroke? slow, Mm-mm. slow. Iya, Ya, karena karena saya pengen langsung terjun ke pasien langsung gitu, bukan hanya sekedar teori Pak seperti Haris di itu. mana rumahnya? Saya di Pemalang, Pemalang. iya, Pemalang. Oke. Jawa Tengah. Siap, siap, siap. Ya, Kan, nanti misal, kalau setelah Tommy, setelah ikut. misalkan Ah, kita di sana, misalkan magang, ya misalkan saya mau kos sendiri atau apa, nggak ada masalah insya Allah. Yang penting saya di sana boleh. dapat faedah ilmu gitu, ilmu langsung praktek gitu, Mas Tommy. Kemarin saya Mungkin dapat Pemalang bisa sama Ki Ageng coba itu Pemalang masih dekat ya. Ke Banyumas Pemalang dekat nggak? Iya, agak dekat. Ke Agak Bogor dekat juga ya. kami ke tempat Mas Tommy juga nggak ada masalah. Boleh ke tempat saya boleh. Aman Iya, di iya. tempat saya. mantap Bapak Arif nih. Maksudnya yang penting di Wah, sana sudah banyak ini pasien sehingga ini user siapa nih namanya? Hadi Mas. Ya, namanya diganti dulu dong. Maksudnya namanya Aduh susah user. lah ini punya laptop kantor. Ya, iya, saya lagi nanganin pasien stroke, Pak. iya, Eh apa mungkin ini sambil nunggu saya tadi saya cerita sedikit ya. Saya lagi betul betul. nanganin pasien stroke, baru Hmm. ngambil paket kemarin 1 bulan, Hmm. ya Oh, full paket ah, 1 bulan. Ini jalan bulan yang kedua dengan saya. hmm. Jadi 1 bulan kemarin sudah saya tangani. Beliau ngambil yang satu paket itu 10 pertemuan. Nah, Iya, kemudian baru kemarin transfer untuk 1 bulan full ya Masya selama Allah, 1 bulan ke depan. mantap mantap. Saya lagi tangani pasien stroke yang menurut saya ya selama saya melakukan praktek menurut saya ini kasusnya cukup berat Iya, ya menurut saya kasusnya cukup berat. Kenapa saya bilang cukup berat? Karena yang pertama kita lihat dari usianya dulu ya. Usia iya, stroke-nya sama usia si pasiennya. iya betul Usia betul. stroke-nya beliau itu sudah dari 2019. Wis Jadi sudah 6 tahun eh, kan ya? betul sudah lebih daripada 6 tahun. 5 tahun Iya. Hmm. ya. Udah pada kaku semua mungkin ya. Ya, ya ini Ustadz Andi udah masuk. Nanti saya Oke oke. lanjutin ceritanya nanti aja. Monggo Ustadz Siap Andi siap. dilanjutkan. Aduh, mohon maaf ya. Tiba-tiba internet di rumah mati, terus hotspot di HP panas, jadi nggak bisa dinyalain. Jadi pakai Iya, pendingin lagi. Jadi iya namanya kontak. nambahin pendingin lagi. Mohon maaf ya, memang ujiannya begitu Iya. kalau belajar ada aja ya. Oke, baik. Masya Allah, ini udah ada Mas Hadi juga nih dari Tangerang nih. Ini salah satu alumni spesialis stroke kita nih. Kemarin habis nerapi pasien stroke, intens nanya-nanya ke saya. Senang saya kalau ada teman-teman spesialis stroke lagi nangani pasien itu nanya gitu. Karena itu juga yang saya lakukan kepada guru saya. Sehingga ketika ada banyak teman-teman alumni yang bertanya tentang bagaimana cara nerapi pasien stroke dengan kondisi-kondisi yang dialami gitu ya, saya senang juga gitu. Oke, saya izin lanjut. Tadi sampai mana tadi ya? Sampai kita sebagai motivator, betul ya? Kita sebagai motivator. Nah, teman-teman, gini ya, ketika kita Ini datang nomor berapa? sebagai ya, halo, halo.
Lanjut ya. Iya, enggak lanjut. Ya. Siap, siap, Pak Danedi. Makasih, Pak. Udah mengisi kekosongan. Oke, ketika kita menjadi seorang motivator, ya, ketika kita menjadi seorang motivator, itu nggak cukup cuma sekedar, ayo Pak, Bapak bisa, Bapak pasti bisa semangat, Bapak pasti bisa cepat sembuh. Nggak sekedar itu, teman-teman. Jadi saya selalu sampaikan, penderita stroke itu, jadi gini, ada namanya energi ya. Kita tahu ada namanya energi. Energi seseorang itu eh, tidak bisa, energi itu tidak bisa diciptakan, tapi dia bisa berpindah, dia bisa menular energinya, gitu. Nah, energi itu terbagi dari plus, netral, minus. Nah, penderita stroke itu ada di posisi minus, gitu ya. Ketika dia berada di posisi minus, nggak bisa kita mengajak dia untuk bisa perform, ya, membangkitkan semangatnya untuk perform nih. Nggak bisa sebelum dia dinetralkan dulu, bahasanya dibersihkan dulu, gitu ya. Jadi nggak cukup hanya sekedar, ayo Pak, Bapak semangat, Bapak pasti bisa, ya, nggak usah peduliin kata-kata orang, gitu ya. Ya, dalam hatinya dia, ya coba aja kalau lu yang kena kayak gua. Gitu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Menetralisir masalah yang pencetus tadi itu. Gitu ya. Karena 98% penderita stroke, bahkan 99% itu pasti punya masalah dengan entah traumatik, entah stres pikiran. Gitu ya. Silakan teman-teman tanya deh. Nggak ada pasien stroke yang dia lagi happy-happy banget, saking happy-nya gitu ya. Apa namanya? Saking happy-nya selama 1 bulan, 2 bulan terakhir itu nggak ada masalah sama sekali. Lalu tiba-tiba kena stroke. No, pasti ada masalahnya. Pasti ada. Gitu. Maka dia mesti dulu bisa berada di posisi nol. Ya, dia berada di posisi nol dulu. Caranya bagaimana? Mengajak dia, si penderita stroke ini, untuk bisa menerima takdir yang sudah Allah berikan kepada dia. Kita sampaikan, jangan cuma sekedar sabar ya Pak. Ini ujian, sabar. Enggak cukup hanya itu. Tapi kita masih menyampaikan bahwa Bapak adalah orang yang terpilih, Bapak adalah orang yang terbaik, karena nggak semua orang mendapatkan itu. Bapak adalah orang yang paling akan lebih dekat dengan Allah dibanding saya, gitu. Kenapa begitu? Saya selalu sampaikan begini, Pak, penderita stroke itu, ya, ketika dia mau berangkat sholat ke masjid, dengan orang yang sehat berangkat ke masjid, ini Allah akan nilainya beda nih pasti nih. Nilainya pasti beda nih. Orang stroke ke masjid dengan orang sehat ke masjid, ini nilainya pasti beda. Bedanya di mana? Dari effortnya. Orang stroke itu effortnya lumayan besar. Rasa malu, belum lagi fisiknya yang susah. Maka ketika Bapak berangkat ke masjid, maka nilainya di mata Allah jauh lebih besar daripada orang yang sehat, Pak. Bapak senang nggak dikasih nilai lebih dibanding orang lain? Di sekolah aja kita kalau dikasih nilai yang lebih bagus daripada teman-teman kita, kita senang banget. Bener nggak? Apalagi ini dikasih nilai sama Allah, ya, yang nggak mungkin salah penilaiannya, gitu ya. Yang kedua, orang sakit ini dosanya seperti daun-daun kering yang berguguran. Bapak ngerasa nggak selama hidup sering melakukan banyak kesalahan sama Allah? Jangan bilang banyak maksiat, jangan bilang banyak dosa, tapi banyak kesalahan nggak sama Allah? Kesalahan sama Allah dulu nih, jangan bilang kesalahan sama manusia. Kadang dia merasa dia sendiri dikecewakan orang gitu ya. Maka dia nggak berpikir tuh untuk dia punya salah ke orang lain. Dia selalu berpikir orang lain salah sama dia. Maka kita tanya, Bapak punya nggak kesalahan-kesalahan yang Bapak lakukan mungkin sama Allah? Entah mungkin lupa sama Allah, entah mungkin main riba, entah mungkin ya macam-macam lah gitu ya. Ada.
Oke, Bapak mau nggak ketika nanti ketemu Allah bersih sebersih-bersihnya? Mau. Karena orang yang masuk surga itu orang-orang yang disayang Allah. Gak mungkin Allah menyayangi orang-orang yang kotor, tapi Allah menyayangi orang-orang yang mau bertaubat. Kan gitu ya. Orang-orang yang mau bertaubat. Maka kemudian Bapak bersyukur ketika Bapak sakit, Allah gugurkan semua dosa-dosa Bapak. Sehingga ketika Bapak sehat, itu dosa-dosanya udah hilang. Masya Allah, nggak semua orang bisa dapetin itu. Hanya orang-orang terpilih yang Allah gugurkan dosa-dosanya melalui sakit. Ya, karena beberapa ujian itu kan ada yang ujian harta, ada yang ujian di penjara, ada yang ujiannya kehilangan keluarga, ada yang ujiannya sakit. Kalau ujiannya sakit nih, anak-anak masih ada, masih sayang sama bapak, bapak masih punya istri yang mengurusin, masya Allah, gitu ya. Allah ngapusin dosa-dosa bapak, nah, gitu ya. Lalu kemudian apalagi habis itu Pak, doa bapak mustajab. Rasulullah mengatakan, datanglah kalian ke orang-orang sakit dan minta doa sama mereka. Itu artinya orang sakit itu doanya mustajab. Sama kayak gini, saya misalnya minta ke apa ke Pak Hendrik. Pak Hendrik, Bapak kalau mau minta sesuatu, ya, minta emas 2 kilo, datang ke Mas Hadi. Mas Hadi itu punya emas ratusan kilo. Ya, sebut aja nama saya, gitu ya. Pasti dikasih. Wah, Oh ya ya, kan gitu kan? Seneng nggak, Pak Hendrik? Wah, pasti seneng. senang. Yakin pasti. Padahal bisa aja saya bohong, ya kan gitu. Sebagai manusia ya. Nah, apalagi ini Rasulullah yang bilang. Rasulullah yang mengendorse orang sakit. Coba. Rasulullah yang endorse orang sakit, ya, dan bilang bahwa kamu datang ke orang sakit dan minta doa sama dia. Itu loh, itu keren banget gitu loh, ya kan? Kalau kita aja nih, kita tiba-tiba Pak Prabowo gitu ya, presiden kita ngomong, Bapak Ibu, kalau Anda sakit stroke, datang di Tangerang itu ada Mas Hadi. Saya rekomendasi banget. Wow, senangnya luar biasa itu kita pasti. Presiden yang ngomong, gitu kan? Ini Rasulullah yang ngomong. Masa kita nggak seneng? Nah, gitu kan? Jadi Bapak banyak-banyak doa. Doain orang lain, doain orang-orang terdekat Bapak, karena doa-doa yang baik, kata malaikat, doa yang sama buatmu. Kita mendoakan orang lain, tapi malaikat mendoakan buat kita. Coba, kalau kita berdoa aja nih, yang banyak dosa, banyak salah, banyak maksiat, terus Allah kabulin. Apalagi malaikat yang berdoa. Malaikat itu nggak punya dosa, malaikat itu orang dalamnya Allah. Masa iya terus nggak dikabulin gitu kan? Maka Bapak doa, ya Allah, teman saya si Fulan kena stroke, tolong sehatin ya Allah, tolong sembuhin ya Allah. Ah, kan gitu kan? Maka apa kata malaikat? Doa yang sama buatmu. Ketika dia minta kesembuhan kepada orang lain, maka kata malaikat sembuhkan juga dia. Masya Allah. Gitu. Nah itu motivator tuh. Kita sampaikan. Spiritualitis juga begitu. Gitu ya. Kita sebagai spiritualis juga begitu. Kita sampaikan bahwa Bapak adalah orang yang sangat beruntung. Wah, sampaikan tuh. Caranya gimana? Mindahin dari posisi minus ke posisi nol. Maafin orang-orang. Pertama minta maaf dulu, Pak. Pasangan, kepada circle terdekat tuh. Di buku Sembuh Bahagia saya bahas tuh. Protokol pengobatannya. Protokol kesembuhannya itu, langkahnya itu sampai ke situ. Pertama, minta maaf dulu sama pasangan kalau masih ada. Yang kedua, kepada anak-anak. Yang ketiga, kepada kakak adik kalau masih ada. Kepada orang tua kalau masih ada. Baru tetangga, baru rekan kerja. Tahapannya. Lalu kemudian memaafkan. Memaafkan siapa? Sama, circle terdekat dulu. Pasangan, anak, orang tua, saudara, tetangga, baru rekan kerja. Gitu ya. Kemudian mendoakan mereka.
Pertama minta maaf, kedua memaafkan, mendoakan. Ya. Setelah mendoakan, ini kalau hubungannya dengan manusia ya, supaya ngebalikin dari minus ke nol ya. Walaupun tetap di awal dia harus banyak-banyak minta ampun dulu sama Allah. Itu udah pasti, gitu ya. Tapi ada langkah yang harus dilakukan juga adalah menetralisir dari minus ke nol dulu nih. Bahwa nggak bisa semua orang kita kontrol, nggak bisa semua orang kita kendalikan, nggak bisa semua orang harus sama pikirannya seperti pemikiran kita, gitu ya. Tadi saya di grup salah satu organisasi profesi ada yang nanya, ada nggak yang punya materi hipnotis, materi bantahan hipnotis gitu tentang hipnotis, bukan materi hipnotis, materi tentang hipno gitu ya, yang dibuat oleh salah satu sahabat saya almarhum, membahas tentang bahaya hipno menurut beliau. Ada yang nimpalin, loh, emang sekarang apa kita boleh kolaborasi dengan hipno gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang salah penafsiran gitu ya, salah penafsiran. Nah, kita mesti jelasin gitu. Lalu habis itu masuklah kita karakter yang kelima sebagai psikiater. Psikiater. Ketika kemudian ada orang-orang yang membuat kita marah, membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, mereka mah bisa tertawa-tawa, kita mah sakit terus-terusan. Rugi berkali-kali lipat. Maka lebih baik ikhlaskan. Ya, ikhlaskan, maafin gitu ya. Bikin yang namanya unsend letter. Oh, kalau dia misalnya bisa nulis nih tangan kanan nih, yang stroke tangan kiri. Dia nulis tangan kanan, dia tulis namanya unsend letter. Nah, ini boleh dipraktekin nih. Iya. Namanya unsend letter. Apa itu unsend letter? Surat yang tidak dikirimkan. Nah, hmm. Surat yang tidak dikirimkan. Apa itu maksudnya surat yang tidak dikirimkan? Setiap hari Bapak nulis 3 nama orang yang bikin Bapak kesel, sakit hati, kecewa, marah. Tulis namanya dan tulis kelakuan dia apa yang bikin Bapak sakit hati. Yang bikin Bapak kecewa, dendam, kesumat. Tulis, si A pernah apa eh, pernah ngempesin ban mobil saya. Oh, kurang ajar sekali dia. Nggak menghargai saya. Dia itu kayak bajingan. Wah, tulis aja tuh. Sekasar-kasar tulis di situ. Unsend letter. Sudah? Sudah tulis semua yang dia kesalkan itu kepada orang itu sudah tulis? Sudah. Lalu berdoa, ya Allah, maafin orang ini ya Allah. Aku maafin ya Rob. Wah, gitu. Aku maafin ya Allah orang ini. Aku doakan orang ini bisa jauh lebih berkah hidupnya, bisa jauh lebih sabar, bisa jadi orang yang soleh, bisa keluarganya harmonis, segala macamnya. Habis itu kertasnya disobek-sobek. Nah, sobek-sobek buang. Setiap hari, setiap hari. Sampai hati ini luluh. Sampai hati ini lembut. Dilembutkan hatinya. Sambil terus doa, ya mujibal kulub, sabit kolbi ala dinik, ya musyarifat kulub, syarif kolbi ala taatik. Kalau bingung nggak bisa bahasa Arabnya, ya udah, ya Allah yang membolak-balikan hati, balikan hatiku ya Allah. Kenapa aku nggak bisa maafin dia ya Rob? Karena membalikan hati itu juga perlu izin Allah. Nggak bisa hanya kita saja. Perlu kekuatan dari Allah itu. Ya, sampaikan begitu. Sebagai psikiater, kita mesti sampaikan tentang bagaimana metode mengelola emosi. Mengelola emosi. Dengan apa? Tadi unsend letter. Tulis selama berapa hari? 40 hari tanpa jeda. 40 hari tanpa jeda. Ya, 40 hari tanpa jeda. Kemudian tulis lagi. Ini bagi mereka yang stroke-nya tangan kanannya normal ya. Bisa nulis gitu. Duduk bisa nulis. Tulis aja. Apa itu
jurnal syukur. Nah, jurnal syukur. Tulis setiap malam 5 hal yang disyukuri. Sampaikan, Pak, Allah itu bilang dalam Quran bahwa ketika kita bersyukur, akan aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu kufur, maka azabku sangat pedih. Bapak mau dapat azab atau Bapak mau dapat nikmat? Nikmat, maka banyak-banyakin syukur. Nggak cukup cuma sekedar Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Nggak cukup, itu cuma lip service. Nggak cukup cuma sedekah doang, tapi nulis apa yang disyukuri hari itu. Hari itu. Nggak cuma sih, ya Allah, Alhamdulillah saya punya anak yang soleh, saya punya anak yang soleha, saya punya anak yang hafal 30 juz, saya punya anak yang sudah lulus kuliah dengan nilai kumlot. Nggak itu. Tapi setiap hari, kebaikan yang Allah berikan kepada Anda, tulis 5. Ada namanya jurnal syukur. Alhamdulillah hari ini saya diterapi sama Mas Hadi. Terapinya enak banget. Dan selesai terapi, tangan saya bisa bergerak. Jari kelingking saya bisa gerak. Walaupun yang 4 jarinya belum nih, kelingking doang bisa gerak. Ya Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah dulu dong. Nanti Allah tambah nih nikmatnya nih ke jari manis, jari tengah gitu kan. Ya Alhamdulillah dulu. Jangan fokus ke jari-jari yang lain. Atau malah seringnya orang fokusnya 4 jari, ini bisa gerak, jempolnya belum bisa gerak, nggak bersyukur. Ada tuh orang Suruk yang begitu. Masya Allah Pak, ini jari-jari Bapak yang 4 bisa gerak. Iya tapi jempol saya belum bisa. Lah, yang 4 nggak disyukurin, minta yang satu lagi. Bagaimana ceritanya? Kita aja, kita nih, sebagai manusia, kita ngasih hadiah kepada anak kita. Ngasih hadiah pensil warna. Ada 12 batang dalamnya. Lalu kemudian, di pensil warna itu ada satu yang patah. Satu yang patah. Cuma satu nih yang patah nih, yang lainnya bagus. Ketika anak kita buka, terus dia bilang, saya kasih dua respon. Teman-teman bisa milih. Lebih senang anak yang mana? Dia lihat 12-nya dikeluarin, terus dia, ih Masya Allah, Alhamdulillah, bisa buat gambar. Iya, ini cuma ini kok patah satu, gak apa-apa lah, masih bisa buat gambar. Makasih ya Abi. Atau yang kedua, begitu dia keluarin, dia lihat ada yang patah satu. Dih, kok patah sih satu? Ya gimana? Kok ayah patah sih ini satu nih? Aku jadi gimana ini yang lainnya jadi jelek? Ah, segala macam. Anda lebih senang yang pertama? Coba jawab. Pertama, normal ya. Normal kan? Kita manusia normal begitu. Apalagi Allah. Makanya orang stroke itu kalau makan mesti dihabisin nasinya. Lauknya mesti dihabisin. Kenapa? Karena rezeki yang udah Allah hantarkan kepada dia di satu piring aja nggak dihabisin. Gimana Allah mau ngasih rezeki yang lain? Simple. Gitu ya. Jadi apa namanya? Sebagai psikiater. Tadi unsend letter, jurnal syukur. Nah, itu tuh selama 40 hari dilakukan. Insya Allah ketika dia sudah balik ke titik nol, gampang nih untuk diperform, gampang nih untuk dikasih semangat lebih tinggi lagi. Jadi semuanya nggak sekedar cuma ngasih semangat, tapi juga mesti ada menetralkan. Kasih rest dulu di situ. Baru habis itu naik dia perform. Gitu ya. Ini saya mau kasih satu video, teman-teman. Video ini cukup lama. Saya nerapi pasien stroke, ya. Eh, ini saya buka dulu ya.
Oke. Nah, ini pasien stroke yang eh, di klinik saya dulu bareng sama Mas Tommy dirawat inap Rumah Sehat Stroke Ashifa. Beliau ini datang nggak bisa, jangankan jalan, berdiri, duduk aja nggak bisa, hanya tiduran doang, tiduran doang, jalannya ngesot, ya. Setiap hari disuruh sholat nggak mau, suruh zikir nggak mau. Dia terapi intensif, nginep di tempat saya 2 minggu, ya. Di kita yang ngurusin. Jadi rawat inap di tempat kita tuh kita yang ngurusin. Bukan bukan keluarganya yang ngurusin ya. Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, mandiin, pakein baju segala macem, kita yang iniin. Nah, selama 1 minggu itu saya nggak megang dia sama sekali. Yang megang itu adalah terapis-terapis saya. Kenapa begitu? Karena dia selalu bilang, Pak, tolong sembuhin saya, Pak. Tolong sembuhin saya, Pak. Dan dia nggak ngaku salah, dia nggak ngaku dia banyak dosa, dia nggak mau sholat, dia ya gitu. Setelah alhamdulillahnya salah satu terapi saya itu orang jemaah tablik, setiap kali sholat berjemaah bareng dengan pasien kasih nasihat. Sampailah terketuk satu nasihat itu, beliau ingin sedekah ke anak-anak yatim. Habis itu langsung saya suruh beliau untuk zikir, ya, sholat duha 12 rakaat langsung. Wow, wah, 12 banyak banget. Wah, gitu ya. Zikir, Pak. La ilaha illallah 100, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 100, Pak. Istighfar 100. Setiap itu dia nagih lagi. Udah, Pak. Kapan saya terapi? Udah semua, Pak. Udah. Gimana hatinya sudah tenang? Sudah, Pak. Tenang, Pak. Oke. Baru saya terapi. Begitu saya MLS HDO di kepalanya. Masya Allah ya. Saya MLS HDO di kepalanya. Jadi selama 1 pekan itu nggak ada perubahan tuh. Di terapi sama terapi saya tuh nggak bisa duduk, belum bisa bergerak kakinya gitu ya. Padahal kaki itu biasanya lebih cepat bergeraknya daripada tangan. Ketika saya MLS HDO di 2019, 2020, ini pasien 2020, itu langsung kakinya detik itu juga bisa bergerak. Sampai terapis saya bingung. Ih, Ustadz kok bisa? Gimana ini? Gitu ya. Ya, sebenarnya bukan HDO-nya, sebenarnya dia hatinya sudah plong. Makanya kan ada doa Robbi Rohli Sodri, ya Allah lapangkan dadaku. Kalau dadanya udah lapang, nafasnya lega, energinya masuk gitu loh. Ya, energinya masuk, dia jadi lebih nikmat. Nah, kemudian orang ini akhirnya kita terapi, ya, dan dia bisa duduk langsung berdiri. Jangan sampai dijatuhin ya. Ya, ya, sekarang. Oh, ini nggak ada suaranya. Sebentar. Tangannya ke depan sini. Oke, jangan pegang. Bangun. Kekuatan kaki. 1, 2, 3. Wih, alhamdulillah. Sering nggak dengur? Jangan sampai dijatuhin ya. Jadi ini salah satunya. Ini tahapan-tahapan kita ngajarin beliau jalan. Ngangkut, ngangkut. Oke. Yang jauh lagi, yang jauh lagi. Yang kirinya yang jauh. Lagi kirinya lagi. Lagi kirinya. Lagi. Takut. Nah, oke, terus. Terus, nggak usah takut, nggak usah takut. Ayo, terus. Lagi. Terus. Terus, lagi. Lagi terus. Oke, maju kanan ya. Terus. Oke. Lalu kemudian setelah beliau bisa bergerak, bisa jalan pakai tongkat, ya, beliau kita suruh pulang karena udah bisa mandiri, udah bisa mandi sendiri, udah bisa makan sendiri, udah bisa pakai baju sendiri, udah bisa buang air sendiri, membersihkan sendiri, ya. Kita suruh pulang, nggak mau nambah lagi, nggak maunya di sini aja, lebih nyaman di sini. Ya, di samping itu juga ada salah satu terapis kita yang ngurusin beliau itu perempuan, ya. Jadi seneng katanya diajak ngobrol gitu ya, diajak ketawa-tawa ya. Bahkan sampai ya alhamdulillahnya orang ini walaupun keluarganya
istrinya kabur, anaknya pergi ninggalin dia, uang dia di rekening masih banyak gitu ya. Jadi saking percayanya, ya udah nih kamu ambil duit di ATM gitu ya, dikasih jajan, masya Allah ya. Jadi sahabat sehat, itu tugas kita sebagai seorang praktisi, apalagi terapi stroke. Kemudian yang keenam, ada dua lagi ya, masih ada sisa dua. Yang keenam adalah sebagai bagian dari keluarga. Nah ini yang seringkali akhirnya kita terjebak masuk ke dalam konflik keluarga. Saya beberapa kali dapat cerita dari teman-teman spesialis terapis stroke. Ustaz, itu orang keluarganya itu, aduh parah banget. Masa ibunya ditinggalin sama pembantu, lalu dikasih uang 100.000, eh, 300.000 untuk 1 minggu, untuk 3 orang. Bapaknya, ibunya, sama si pembantunya, dari 3 orang. Bertiga nih. 300.000 seminggu. Anaknya jenderal. Je- Kapolda. Anaknya Kapolda loh. Kapolda anaknya. Kapolda, teman-teman tahu lah, kira-kira Kapolda nggak mungkin dong punya tabungan 100 juta, ya kan? Kapolda nih. Yang kedua, artis, anaknya artis, pengusaha. Rupanya uangnya ditahan-tahan sama anak yang ngurusin ayah, yang ngurusin ibunya. Ya, si terapisnya stres. Kenapa stres? Karena yang bawa dia ke situ adalah temen SMP-nya yang pelit ini, pelit nih. Ya, sementara ketika dia terapi, si pembantu ini, ART ini atau suster ini curhat sama dia, bingung dia, gitu. Bingung dia harus gimana, gitu ya. Beli cabai harus ditulis berapa berapa kilo belinya, beli beras berapa kilo, beli. Masya Allah ya. Ketika saya datang pertama kali ngobatin ibunya, ibunya 4 tahun. Ibunya 4 tahun kena stroke, kena 2 kali atau 3 kali kena stroke. Nggak bisa bergerak sama sekali. Duduk juga nggak bisa. Harus pakai alat bantu. Duduknya harus pakai alat bantu. Atau ditahan. Karena nggak punya kekuatan sama sekali. Ia jatuh aja, udah duduk jatuh, jatuh, kaki nggak bisa bergerak sama sekali. Saya datang pertama kali, saya lihat tangannya, saya lihat matanya, saya lihat lidahnya, lalu saya bilang, Ibu, saya mau tanya, ada anak-anaknya, karena saya suruh datang anaknya. Mana yang lebih ibu inginkan? Ibu bisa bergerak atau ibu kumpul sama anak-anak? Apa yang dijawab ibunya? Saya pengen anak-anak saya sering kumpul sama saya di sini. Oh, tuh kan? Ya, gitu. Jadi kita nggak cuma sekedar fokus kepada terapi, teman-teman. Saya bilang, Pak, ibu ini nggak bisa berharap hanya dari terapi untuk sembuh, tapi juga ada dukungan keluarga. Maka anaknya kan ada 4 nih. Ya udah 1 orang tungguin 2 hari atau 1 hari gitu ya. Yang penting ada wujudnya, nggak cuma duitnya gitu, nggak cuma duitnya. Ibu ini nggak butuh duitnya, ibu ini butuh kehadiran anak-anaknya. Karena saya melihat di matanya ada garis kekecewaan, di tangannya ada garis stress line. Yang ini nggak bisa dibohongin, Pak. Gitu. Jadi jangan sampai kita ketika lagi nerapi orang fokus kepada pasiennya. Sehingga pusing sendiri ketika pasiennya nggak bisa gerak, ketika pasiennya nggak ada progres, ketika pasiennya nggak bisa duduk, nggak bisa jalan, udah nerapi ngambil 12 kali terapi satu paket gitu ya. Nggak bisa jalan, stres kita, beban, malu, minder. Padahal faktor kesembuhan stroke nggak cuma terapi loh. Terapi itu hanya sekitar 10-15% penentu kesuksesan kesembuhan pasien. Selebihnya itu apa? Keluarganya, semangat dia, ya, empoweringnya dia untuk bisa lebih berhasil lagi sembuh. Terakhir kita menjadi guru pembimbing, mulai ngajarin dari duduk, dari duduk di lantai, berdiri caranya gimana, caranya ruku gimana, caranya sujud gimana sebagai orang stroke. Kita masih pelajarin tuh dari bawah lantai dia yang nggak bisa berdiri sama sekali jadi bisa berdiri itu gimana caranya? Ajarin, ajarin keluarganya, gitu ya.
ajarin cara dia berjalan, ajarin cara dia ngomong. Apalagi kalau udah di HDO, itu cara ngajarnya masih bener. Kalau salah, maka akan seterusnya salah tuh. Karena posisinya lagi bikin memori baru. Salah ngasih memori. Misalnya, tiap mau mindahin tangan stroke, kan selalu pakai tangan yang ini nih, mindahin gitu kan. Pindahin aja terus. Begitu dikasih jarum, HDO, tiap mau mindahin begini nih. Begini. Ya udah, begitu jarumnya dicabut, dia tiap mau mindahin tangan kiri, nggak lagi begini. Tapi otomatis gini, tangan kanannya. Otomatis tangan kanannya yang mindahin. Udah kerekam di memorinya. Nah, gitu ya. Jadi ada 7 karakter seorang terapis yang harus dimiliki. Saya ulang ya, perawat, konsultan, motivator, spiritualis, psikiater, bagian dari keluarga, dan guru pembimbing. 7 ini yang mesti kita pelajari sama-sama. Pelajari banget ya. Dan itu hanya bisa dipelajari kalau kita sering ketemu orang-orang seteruk. Karena ketika ketemu dengan mereka, setiap keluarga penderita stroke pasti berbeda kasusnya. Pasti berbeda. Ada yang kaya nggak peduli dengan orang tuanya, ada yang miskin peduli banget dengan orang tuanya. Ada yang kaya peduli dengan orang tuanya, ada yang miskin nggak peduli. SMS sudah miskin sombong, wah itu masalah tuh. Ya, ya gitu ya. Nah, ini masalah nih. Maka teman-teman terus belajar. Insya Allah nanti di kelas-kelas training stroke komprehensif, saya akan bagikan banyak hal tentang itu. Dan kabar gembira. Ini kabar gembira buat teman-teman TSK Makassar dan Kolaka. Makassar dan Kolaka ya. Ketika nanti teman-teman ikut training stroke komprehensif di sana ataupun nanti yang di Jakarta ya, maka akan ada satu keilmuan saya tambahkan, teman-teman, yaitu diagnosa mata untuk gejala stroke. Gejala stroke sama jantung. Kapan orang ini akan punya potensi kena serangan stroke, kapan orang ini punya potensi kena serangan jantung. Ya, itu akan saya ajarin. Teknik cara bacanya di mata kita. Jadi kalau di mata kita itu ada tanda, ada iris, ada sklera. Ketika iris dan skleranya sama tandanya, fix. Apalagi dia merasakan keluhannya, fix. Nggak lama itu. Nggak lama. Bisa paling lamanya saya kadang suka bilang, ini paling lama 1 tahun nih Pak. Bapak bisa kena stroke kalau Bapak tidak merubah A, B, C, D. Nah, gitu ya. Paling 6 bulan Pak ini bisa kena Pak. Kalau Bapak nggak merubah begini, begini, begini. Karena Bapak udah ngerasain kan? Iya, tandanya udah ke sini. Dikit lagi Pak. Dikit lagi ini perjalanannya cuma beberapa bulan aja Pak. Tandanya. Gitu teman-teman. Nah, insya Allah di Makassar, di Kolaka akan saya ajarkan itu. Dan itu sudah saya praktekkan bertahun-tahun teman-teman. Bertahun-tahun. Bahkan ya apa namanya, memang saya tidak pernah bilang ke pasiennya. Ketika saya mau nerapi pasien yang dia punya apa? Dia punya kans atau peluang untuk sembuhnya sangat kecil dan keluarganya kita minta untuk mempersiapkan kematiannya. Tapi saya tidak bilang bahwa Pak atau Bu, ini saya lihat tanda dari mata Bapak nih, kayak Bapak nggak lama lagi nih meninggal. Enggak, ya. Cuma saya sudah ada tandanya itu, ada tanda itu. Maka saya bilang, Pak, Bu, kita mesti bersiap apapun resiko, apapun situasi yang terjadi. Sesuai yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pasien ini bisa bertaubat sama Allah, bisa jauh lebih tenang, bisa melepaskan segala kesyirikan jika dia punya segala macamnya. Ah, gitu tuh. Baru terapi. Begitu teman-teman ya. Agak sedikit lama, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Ingat, hidup cuma sekali, belajarnya mesti berkali-kali. Setiap yang bernyawa pasti wafat, maka teruslah bermanfaat sampai akhir hayat. Ikuti training-training yang ada di HMA dan jadilah bagian orang yang
dijuluki oleh Allah khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustaz Andi Asbi atas materinya, pengalamannya, Kasih dan Ustaz. ceritanya di malam hari ini. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti insya Allah kita akan coba bacakan ya. Nanti kalau bagi yang mau langsung juga boleh. Tapi izinkan saya untuk memberikan informasi terlebih dahulu ya mengenai training stroke komprehensif yang terdekat yang insya Allah akan dilaksanakan oleh HMA di beberapa kota. Nah, jadi spesial untuk bulan Agustus dan September ini kita akan adakan di beberapa kota. Jadi silakan teman-teman bisa simak informasi yang saya sampaikan ini. Saya izin untuk share screen dulu. Informasi yang pertama, insya Allah yang mungkin dekat-dekat dengan daerah Jabodetabek, ya. Ini kita akan hadir di Jakarta, ya, di bulan September, ya. Ini di tanggal 16 sampai dengan 21 September untuk mulai belajarnya. Jadi buat teman-teman yang daerah Jabodetabek, ya, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, ya, bahkan mungkin sampai Bandung, daerah-daerah masih Jawa Barat gitu ya, daerah-daerah Cikarang dan seterusnya, mau Jawa Tengah. merapat ke daerah Jakarta, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur juga boleh. Kalau misalkan mau merapat ya ke Jakarta bisa, insya Allah. Ini kita Ada akan adakan akomodasi. di bulan September, ya. Offline-nya itu di tanggal 20 dan 21. Oke, Ada biaya akomodasi enggak? berapa? Biayanya 3 juta rupiah ya untuk 15 orang pertama. Jadi buat teman-teman yang mau daftar terlebih dahulu untuk mendapatkan promo spesial silahkan. Dan ada informasi tambahan spesial. Buat 10 orang pertama yang daftar nanti kita sediakan penginapan gratis untuk 1 malam. Ya, jadi buat teman-teman yang dari luar Jakarta, nah ini kalau misalkan mesti pulang pergi kan rada repot gitu ya. Nah, buat yang 10 orang pertama yang daftar offline ya, ini untuk yang offline kita sediakan penginapan gratis untuk 1 malam di tanggal 20 malam ke 21-nya. Gitu ya. Nah, ini untuk yang di Jakarta gitu ya. Kemudian buat teman-teman yang misalkan berhalangan hadir, nanti teman-teman juga bisa ikut yang online ya. Kita mengadakan juga yang full online, jadi yang tadinya offline belajarnya di 2 hari itu teman-teman jadinya belajar full online semua. Itu sebetulnya boleh aja, nggak ada masalah karena kita sediakan juga. Tapi memang tetap kita menganjurkan teman-teman untuk ikut yang offline-nya kalau bisa. Kalaupun nggak apa-apa. Ya. Nah ini yang akan teman-teman pelajari ya. Ya, sebagian besar tadi udah dibahas sama guru kita, Ustaz Andi Hasbi. Mulai dari tekniknya, kemudian diagnosanya, malah tadi ditambahin dua teknik diagnosa baru ya. Nah ini baru nih nanti untuk di training yang selanjutnya nih ya. Nah mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan keilmuannya. Kemudian ini fasilitasnya aja teman-teman ya. Itu kalau dinilaikan rupiah itu mungkin bisa bisa dihitung nilainya hampir 1 juta. Karena teman-teman dapat banyak fasilitas yang nanti teman-teman dapetin, mulai dari kaos, buku, kemudian ID card, kemudian dapat sertifikat juga bukan cuma satu. Nanti teman-teman dapat 5 sertifikatnya. Jadi bukan cuma satu, ini spesialnya dari training stroke komprehensif itu teman-teman dapat 5 sertifikat yang berbeda. Nah, ini mungkin kalau di total nilai rupiahnya hampir 1 juta teman-teman bisa dapetin fasilitas dalam bentuk fisik ya, di luar keilmuan yang teman-teman nanti pelajari. Nah, ini kalau yang misalkan mau ikut yang online-nya ya, biayanya 2.500.000, dapat diskon 500.000 dibandingkan yang ikut ada offline-nya ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut online ataupun offline itu bisa. Ini ada di Jakarta nanti di tanggal 16 sampai 21 September. Kemudian ada lagi nanti di Makassar. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Di Makassar insya Allah kita akan bertemu di tanggal 29 dan 30. Ini tadi siapa nih yang dari Makassar ya?
Insya Allah kita akan hadir di tanggal 29 sampai 30 Agustus ya. Apa namanya? Di daerah Makassar, tempatnya di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar, Kota Makassar. Nah, ini teman-teman kalau mau daftar silakan menghubungi Ki Ageng Bahtiar, atau kalau teman-teman sulit mau langsung japri, bisa teman-teman atau klik link yang saya kirimkan nomor teleponnya di kolom chat. Nah, itu udah saya kirimkan nomor telepon admin HMA di kolom chat. Teman-teman silakan bisa langsung menghubungi admin HMA, nanti akan diarahkan ke apa namanya panitia yang menyelenggarakan di daerahnya. Ini di Makassar tanggal 29 sampai 30 Agustus. Kemudian nanti ada di Kolaka. Di Kolaka tuh tanggal 1 dan tanggal 2-nya. Jadi beda 2 hari. Ya. 31 Agustusnya kita perjalanan, tanggal 1 tanggal 2 kita training lagi di Kolaka, di Aula UPTD BLKK Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sama teman-teman bisa menghubungi Ki Ageng Bahtiar, ya biayanya sama ya, 3 juta. Tapi yang spesialnya di Kolaka dan Makassar ini, teman-teman bisa nyicil selama 2 kali. Kenapa? Karena untuk training yang 3 hari online-nya itu kita mundurin di tanggal 26 dan 28 September. Gitu ya. Jadi teman-teman ada waktu untuk ngumpulin duit kembali untuk melunasi pembayaran sisanya. Cicilan pertama itu 2 juta, cicilan yang kedua itu 1 juta. Nanti dalam prakteknya ada beberapa fasilitas yang tidak diberikan secara langsung semua. Kalau nanti teman-teman sudah lunas, insya Allah baru diberikan. Nah, ini yang di Makassar dan di Kolaka sama ya. Teman-teman dapat kesempatan untuk bisa nyicil 2 kali. Oke, ini di Kolaka dan Makassar. Kemudian ada juga di Lubuk Linggau, ini di Sumatera Selatan. Ya, kalau di Lubuk Linggau ini ada Pak Yogi Udayana. Nanti teman-teman bisa japri Pak Yogi, atau teman-teman juga bisa japri admin HMA yang ada di kolom chat yang sudah saya share nomornya di sana ya. Jadi ada 4 tempat yang nanti akan diselenggarakan training tour komprehensif. Yang pertama di Jakarta nanti bulan September, itu pertengahan September. Kemudian yang terdekat itu di Makassar dan Kolaka di akhir Agustus dan awal September. Jadi buat teman-teman yang dari daerah Sulawesi sekitarnya bisa merapat ya ke daerah Makassar dan Kolaka. Buat daerah Sumatera bisa merapat ke Lubuk Linggau. Buat daerah Jawa bisa merapat ke daerah Jabodetabek. Silakan teman-teman bisa menghubungi admin kita, diskusi di sana juga boleh. Ya, kemudian tanya-tanya apa aja yang diperlukan atau teman-teman butuhkan juga boleh. Insya Allah nanti dijelaskan secara langsung oleh admin HMA. Kemudian insya Allah informasi tambahan dari saya, ini kita akan ada juga training di daerah Jawa Tengah ya, tapi bukan training komprehensif. Ini nanti ada training MLS nyeri ya di tanggal 24 Agustus. Ya, ini panitia intinya atau panitia utamanya. Oh enggak. Ya, ini nanti ada di daerah apa namanya? Pasuruan. Ya, ada di daerah Pasuruan, training MLS nyeri yang insya Allah akan diadakan di bulan September insya Allah ya. Nah, nanti informasi lengkapnya akan saya share di grup HMA insya Allah. Termasuk beberapa informasi training tadi kita akan share juga. Untuk yang full online dapat diskon 500.000 ya dari yang reguler. Kalau yang reguler itu 3 juta, yang full online itu jadi 2.500.000. Tapi fasilitas yang didapat sama semua. Ya, sama semua. Rekaman itu nanti teman-teman dapat spesial dari training stroke komprehensif itu. Teman-teman dalam belajarnya mulai dari kelas pertama dimulai Assalamualaikum gitu ya, pembukaan, sampai nanti penutupan itu ada rekamannya. Jadi video-video bagaimana cara mijet, bagaimana cara ngaku mutur, bagaimana cara segala macam ya, itu nanti akan ada rekamannya.
silakan teman-teman nanti bisa tonton berulang-ulang karena link rekamannya akan kita berikan kepada peserta ya. Kemudian materi modulnya juga nanti akan diberikan dan insya Allah untuk yang September di Jakarta sudah ada 2 peserta yang daftar. Jadi buat teman-teman yang mau daftar kita persilakan sebelum nanti kuotanya terpenuhi. Jadi ya, karena minggu depan kita kemungkinan akan iklan mengenai tentang training stroke komprehensif ini dan mungkin bisa jadi nanti kuota terpenuhinya bisa jauh lebih cepat. Jadi mumpung di pekan ini belum kita promokan secara maksimal, silakan teman-teman yang mau duluan untuk daftar bisa menghubungi admin dari HMA. Oke, Jawa Tengah belum ada jadwal ya Pak Endro. Kalau bisa merapat saja ke Jabodetabek, ke Jakarta. Nanti kita berikan free penginapan 1 malam ya. Kalau akomodasi ke Jakartanya masing-masing ya. Jakartanya mana, Pak Mas Tommy? Jakarta untuk detailnya nanti menyusul ya. Kita Oh, siap. masih cari hotelnya atau masih cari tempat yang nanti pas untuk diadakan training stroke komprehensif ini. Karena 2 hari nanti teman-teman juga ada lesehannya, ada belajarnya. Jadi memang tempatnya mesti khusus ya. Nanti kita sediakan. Kalau ada perempuannya, nanti mesti dibatasin gitu kan. Nanti mesti kita perlu siapin itu juga. Gitu ya. Nanti insya Allah untuk pastinya menyusul, tapi insya Allah di daerah di daerah Jakarta. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman yang hadir di sesi Zoom malam hari ini, dipersilakan. Mau tanya langsung atau di kolom chat seputar training stroke, monggo dipersilakan. Ini alhamdulillah saya lihat di daftar list peserta alumni kita di training stroke komprehensif ini lumayan banyak ya. Ini ada Pak Idham kemarin alumni training stroke komprehensif ya. Kemudian di sini ada Pak Hadi juga dari Tangerang. Kemudian lumayan Pak Putu. Pak Putu udah belum ya? Siap, siap Mas Tommy, siap. Nah, Udah. siap. Hadir Pak Putu setiap webinar, Masya Allah. Ya, ingin belajar terus dan belajar Mas Tommy. Masya Allah, siap. Siap. Izin Kang Tommy. Mantap. Iya Pak Idam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini saya materi Pak Ustadz yang terakhir ini menarik sekali nih. Soalnya ilmu psikologinya lebih banyak Pak Ustadz. Nah, waktu di kelas sedikit. Nah, ilmu farmasinya sedikit. Ya, walaupun saya apoteker ya, kalau farmasi saya kurang menarik lah gitu. Ini yang tadi nih yang menarik di Pak Ustadz tuh. Itu artinya yang setiap hari saya praktekkan gitu. Jadi sepertinya kalau psikologi saya bisa bisa ikut membantu nih di materinya nih Pak Ustadz. Lebih lebih komplit lah. Jadi apa yang Pak Ustadz sambil tadi tuh ya saya praktekkan. Mungkin lebih jelas karena betul tadi Pak Ustadz bilang terapi itu hanya 15% betul karena menurut penelitian juga penyakit itu 90% berasal dari pikiran. Itu jadi betul. Nah, tadi dukungan keluarga sangat menunjang, sangat betul karena faktor utama itu. Karena pasien-pasien saya yang selama ini tuh yang sakit 6 tahun, 12 tahun, sehari bisa sembuh, itu sebenarnya faktor pencetus penyakitnya ya dari keluarga gitu, nggak jauh-jauh lah gitu. Jadi dan masyarakat tidak tahu bahwa hal itu artinya pencetusnya sepele tapi sakitnya bertahun-tahun gitu. Nah setelah akar masalahnya diketahui, artinya di terapi ya sudah sembuh. Tapi kalau misalnya tidak diketahui akar masalah ya nggak sembuh-sembuh. Nah karena di masyarakat kita tuh paling banyak tuh kasus psikosomatis. Nah sebenarnya stroke juga termasuk psikosomatis. Jadi penyakit-penyakit pikiran yang dibiarkan
tanpa diterapi lama-lama jadi penyakit fisik gitu. Jadi insya Allah saya sudah merencanakan praktek Pak Ustadz karena Masya Allah. izinnya udah baru hari tadi saya selesaikan izinnya udah keluar Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman cuman saya masih sibuk belajar sampai November jadi mungkin ya sekarang mau dicobalah 50% lah gitu. Mau dipersiapkan dulu Pak Ustadz. Gitu. Siap, Jadi siap, untuk siap. fisiologinya gitu. Nanti saya persiapkan. Makanya mungkin kalau saya sih nanti prakteknya jadi hipnosatruk mungkin. Wah, hipnostruk. Luar biasa. Karena saya belum belum ini Pak Ustadz, belum pernah menangani orang stroke belum. Karena yang datang itu kan yang bermasalah dengan psikis semua juga gitu. Nah, tapi saya udah menonton lebih dari satu kali itu orang lain lah, menonton di YouTube gitu orang lain. Dia stroke udah 3 tahun. Dia bukan terapis gitu. Bahkan dia bukan hipnoterapis, bukan. Cuman dia belajar pengakuannya belajar dari online gitu. Ya memperhatikan saja lah gitu. Ternyata itu orang 3 tahun stroke bisa sembuh dengan hipnoterapis tuh. Saya cuma nonton aja, saya belum saya belum melakukan karena belum ada pasien gitu Pak Ustaz. Nah, jadi insya Allah saya sudah ada artinya saya belum praktek, cuman saya udah ada kemajuan ini. Jadi izin klinik sehat tradisionalnya udah jadi tadi hari ini nih, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. mau saya siapin nih mungkin nanti saya pesan alat atau segala macam saya pelan-pelan persiapkan. Berarti nanti Nanti pun nanti grand launchingnya saya datang ya. harus Pak Ustaz, Grand launchingnya nanti saya datang berarti. Nah, ya. harus. Nah, karena saya kan nggak bisa Dipesenin ini Pak Ustaz. pesawat nanti sama Pak Idam. Turun di Pesawat kereta. turunnya pakai terjun payung ya. Ya terima kasih Pak Ustaz. Sukses Sama-sama selalu. Pak Idam. Ya, Siap. soalnya ini saya komen itu karena di sesi terakhir Pak Ustadz ini, wah ini mah kerjaan saya yang artinya ya begitu Pak Ustadz ya, ya sedikit Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya orang tadi kan kata Pak Ustadz nulis apa sih namanya tuh Jurnal eh, syukur. Unsend letter. hal-hal yang kekecewaan, sakit hati segala macem. Nah sebenarnya kalau misalnya kita di alam sadar itu tidak bisa full Pak Ustadz. Tidak 50% aja nggak bisa. Kenapa? Karena otak kita mengkritisi, menganalisa gitu. Tapi kalau di bawah alam sadar itu 100% jadi Pak Ustadz. Jadi boleh kekecewaan ditulis, boleh rencana-rencana, cita-cita juga gitu. Nah, nanti Pak Ustadz lain waktu bisa dibahas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Salam. ini Pak Idam luar biasa. Hipnostruk. Wah, saya nunggu-nunggu tuh. Kali orang datang kena stroke, di hipno, pulang langsung bisa jalan. Masya Allah ya. Sudah. Nah, Kang Tommy itu tadi saya apa ada satu peristiwa, nggak satu sih, ada berkali-kali peristiwa pasien stroke, pasien saraf kejepit, pasien yang eh, ya sindrom piriformis yang Allah izinkan sembuh hanya dalam satu kali terapi dengan saya sebelum saya pegang-pegang, sebelum saya pegang-pegang. Salah satunya mempraktekkan apa yang saya tulis di buku Sembuh Bahagia, yaitu protokol kesembuhan. Mulai dari dia minta maaf sama Allah, minta maaf sama manusia, memaafkan secara langsung tuh, ya. Dan sebelum saya terapi, justru itu langsung saya evaluasi. Jadi ketika saya bilang ke teman-teman, setelah dilakukan tindakan, evaluasi. Nah, evaluasi itu bukan selesai dulu semua tindakan baru evaluasi, enggak. Satu tindakan selesai, evaluasi. Satu tindakan selesai, bapak-bapak itu kena stroke,
Dia cerita ada orang punya hutang sama dia, temennya punya hutang sama dia, lalu orang ini meninggal. Meninggal, lalu dia orang miskin, yang minjemin uang ini orang miskin, nggak mampu lah, rumah ngontrak kecil gitu ya. Kemudian dia ngomong lah sama anak keturunannya nih, ahli warisnya, bahwa bapakmu punya hutang sama saya, tolong dibayar. Anaknya nggak mau bayar, karena nggak merasa bapaknya nggak pernah cerita segala macam gitu ya. Ini penting juga nih buat kita bercerita kalau kita punya apa hutang piutang dengan orang-orang lain ya kepada keluarga kita. Akhirnya si bapak ini stres, kesel, dongkol, marah, kecewa, sakit hati, kena stroke. Lalu saya tanya simpel aja, Pak mau nggak Pak? Saya sadarkan dulu bahwa dia, Bapak merasa rugi nggak? Udah uang nggak balik, Bapak stres, kena stroke, berkali-kali uangnya mungkin nggak banyak Pak yang dihutangin gitu. Tapi kan gini, kalau kata kata Gus Baha itu, kalau sampean ngutangin ke orang kaya, ngutangin 1 miliar 500 juta 200 juta, maka mungkin itu apa nggak nggak masalah dengan hidupnya. Tapi kalau kamu ngutangin 500.000 300.000 kepada orang miskin, maka mungkin itu masalah hidup matinya dia hari itu. Makanya teman-teman, pahala sedekah dengan pahala memberi hutang itu jauh lebih besar pahala memberi hutang tuh daripada pahala bersedekah setiap hari. Begitu ya. Nah, jadi si bapak ini ketika saya beritahukan begitu, mau nggak bapak menukarkan? Bapak ikhlaskan hutang teman bapak, betul-betul diikhlaskan dan bapak bilang sama Allah, ya Allah saya tidak akan tagih di akhirat, saya ikhlas, saya berikan kepada teman saya sedekahkan semua. Dan dengan sedekah itu ya Allah, dengan saya mengikhlaskan itu, tolong engkau sembuhkan aku ya Rob. Itu saya bimbing tuh, teman-teman Pak Idam, teman-teman saya bimbing tuh. Saya ikhlaskan dan dengan itu tolong ya Allah jika engkau menganggap bahwa pemutihan saya mengikhlaskan hutang teman saya ini menjadi wasilah engkau sembuhkan aku, maka izinkan aku bisa berjalan. Dan detik itu juga saya suruh jalan, bukan jalan lagi, dari tiduran nggak bisa bangun, bisa duduk, dari duduk bisa berdiri, dari berdiri bisa jalan dalam 1 kali malam itu. Dan saya nggak minta duit sama sekali sama beliau. Padahal beliau kena stroke sudah berbulan-bulan, nggak sembuh-sembuh. Dan itu nggak satu dua yang kayak begitu, banyak. Di Jambi saya dapat pasien begitu, di Bogor saya dapat pasien begitu, di beberapa daerah saya dapat pasien begitu. Dan benar yang tadi Pak Idam bilang, saya memang bukan pelaku hipno, saya tidak bisa hipnoterapi, tapi saya meyakini bahwa ketika hati kita lapang, hati kita bersih, energi itu hadir dan energi dari otak yang memberikan kekuatan ya untuk bergerak ya, mengaktifasi seluruh otot-otot, seluruh sel untuk bergerak sama-sama atas izin Allah. Bisa bergerak. Perintahnya dari situ. Nah, makanya makanya Rasulullah menyampaikan juga bahwa ada obat untuk kebahagiaan dalam bentuk fisik, yaitu yang namanya talbinah. Bayangin talbinah, Rasulullah bilang gini, talbinah ini apa gandum makanan ya, gandum, tapi dia bisa bikin kebahagiaan, kan gak nyambung. Makanan kok jadi kebahagiaan, harusnya makanan itu jadi kenyang, jadi sehat. Kok ini kebahagiaan? Hadisnya jelas bahwa tidak akan bersedih orang-orang yang makan talbinah. Maka kalau orang stroke, kasih talbinah. Kalau talbinah agak mahal sedikit, aci Garut lebih murah. Ya, gitu ya. Fungsinya sama tuh. Sama-sama memperbaiki lambung. Karena lambung disebut otak kedua manusia. Lambung itu punya banyak saraf, punya banyak neuron yang dia bisa memberi perintah kepada otak. Maka kalau lambung bahagia, otaknya bahagia. Lambungnya stres, otaknya stres. Jadi kalau lambung itu bisa bahagia, dikasih makanan yang apa yang menyehatkan lambung, lambungnya jadi seneng, ya, otaknya jadi baik lagi. Ah itu kira-kira ya. Makasih Pak Idam ya sharingnya. Ya, ya, Pak Ustadz jangan belajar hipnoterapi. Nanti sekali
Terapi langsung sembuh soalnya Pak Ustadz. Masya Allah. Udah nanti saya kasih bagiannya ke Pak Idam aja lah. Saya fokusnya di pijat, akupuntur ya, bekam gitu aja, konsul ya. Siap Pak Ustadz, siap. Nanti saya siapkan materinya. Siap, siap. Lagian kalau Siap. pasien sehari langsung sembuh, nanti rumah rawat inap saya nggak kepake gitu kan ada rawat inap. Ya. Allah Akbar, Masya Allah. Ya udah. Baik, terima kasih Tapi banyak tapi Pak Idam. Bentar ini pada keren semua ya. Buat teman-teman, alhamdulillah, insya Allah kebersamaan kita sudah apa namanya sampai di titik akhir. Mudah-mudahan buat teman-teman yang berkenan atau punya rezeki untuk ikut training tour komprehensif dikasih kemudahan, ya dikasih jalan dan juga dimudahkan jalannya begitu ya untuk bisa ikut karena insya Allah sepengalaman dari alumni-alumni yang sudah mengikuti training tour komprehensif selesainya tidak akan menyesal karena keilmuan yang diberikan itu cukup padat, banyak banget, fasilitas yang dikasih juga cukup banyak, dan teman-teman menangani satu pasien stroke yang ngambil paket 1 bulan insya Allah sudah balik modal ya. Hanya cukup cari satu pasien stroke yang mau full terapi 1 bulan insya Allah sudah balik modal untuk teman-teman bisa putar lagi, belajar lagi ataupun ke hal yang lainnya. Ya, insya Allah nanti kita ketemu di Jakarta, kita ketemu di Makassar buat yang daerah-daerah Makassar, ya di Lubuk Linggau buat daerah-daerah Sumatera, dan insya Allah nanti kita juga akan agendakan ke beberapa kota lainnya. Ya, dan insya Allah hari Senin akan ada webinar kembali dari Healthy Master Academy. Jadi silakan setel jadwalnya dari sekarang dikosongkan. Dan nanti juga hari Rabu juga ada lagi, kemudian hari Jumat juga ada lagi, dan itu sifatnya gratis. Jadi silakan teman-teman ikut, karena setiap webinar saya memastikan insya Allah akan ada materi dan juga keilmuan baru yang akan teman-teman pelajari, yang mungkin teman-teman tidak dapatkan di kelas, karena di kelas mungkin lebih to the point kepada teknik terapi dan seterusnya. Gitu ya. Tapi di webinar-webinar seperti ini banyak sekali ilmu-ilmu baru atau cerita-cerita baru yang mungkin nanti akan teman-teman dapati. Gitu ya, itu aja mungkin dari saya. Makasih banyak Ustadz Andi Hasbi yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi kepada kita semua. Dan juga terima kasih banyak buat rekan-rekan yang sudah hadir di sesi webinar Healthy Mastery Academy di malam hari ini. Sampai bertemu di webinar sebelumnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau